Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi ini gue baru sempat ini bikin video konten. Langsung aja news update. Semalam agak tepar ya. Banyak kegiatan, kondisi sedang tidak 100%. Oke, langsung aja. Ada kabar ini tentang Frenkie de Jong. Jadi di sebuah interview ditanyakan kalau apakah dia akan ke Manchester United. Frenkie de Jong mengatakan tidak. Tapi tentu saja kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Tapi saat ini saya sangat happy di Barcelona. Ya, ini sekali lagi menegaskan kalau memang Frenkie de Jong masih happy di Barcelona, masih belum mau meninggalkan Barcelona. Apakah itu ke Manchester United, ke Chelsea, ke klub lain. Yang jelas Frenkie de Jong masih belum mau meninggalkan Barcelona. Yang menarik tentu saja situasi di Barcelona ini kan ya sedang bermasalah sama seperti musim lalu. Nah, ini apakah akan merubah situasinya terutama bagi Frenkie de Jong di musim panas nanti. Sementara Erik ten Hag nampaknya kalau dari beberapa pemberitaan masih terus berminat ya dengan sang pemain. Kita lihat saja. Yang jelas Manchester United butuh penambahan perbaikan kualitas di lini tengah. Kabar selanjutnya ini gue ambil dari The Athletic. Pemain yang paling banyak bermain musim ini. Ada dua nama, 43 games, Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Lalu setelahnya ada David De Gea. Ini ternyata di Eropa ya, karena setelahnya ada Federico Valverde, Eduardo Camavinga. Wah, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, David De Gea menjadi 3 pemain yang paling banyak bermain musim ini untuk klubnya, untuk Manchester United tentu saja. Lalu ada juga Lisandro Martinez, Casemiro, Fred juga demikian. Sehingga menurut gue ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain ini menjadi pemain pilar dari sistemnya Erik ten Hag. Termasuk juga Fred. Walaupun banyak komentar A, B, C, D lah, yang jelas kalau gue juga melihat bagaimana Fred ini menjadi salah satu pemain bahkan yang diandalkan juga oleh Erik ten Hag. Melihat situasi permainan Manchester United di lapangan tengah juga disesuaikan dengan strategi lawan yang dihadapi oleh Manchester United. Itu faktanya menurut gue. Dan ya Bruno Fernandes pun juga demikian. Ada komentar A, B, C, D. Tapi kenyataannya adalah dia pemain yang diandalkan oleh Erik ten Hag. Bahkan menit bermainnya pun juga sangat tinggi. As simple as that. Kalau seandainya menurut Erik ten Hag dia tidak cukup bagus, dia tidak luar biasa, tidak akan mungkin diberikan menit bermain yang banyak, bahkan dipercaya menjadi kapten Manchester United ketika Harry Maguire tidak berada di atas lapangan. Tapi di sisi lain menurut gue ini juga menunjukkan kalau ya Manchester United butuh pelapis ya, paling tidak untuk 2 pemain yang disebutkan tadi di atas, Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford. Kenapa? Ya murni kalau seandainya ada apa-apa, akumulasi, cedera ya kan, bisa jadi akan menambah kesulitan atau masalah, problem bagi Manchester United. Ini Bruno Fernandes telah bermain menit paling banyak ya di kompetisi Eropa dibandingkan di 5 liga musim ini, termasuk dengan goalkeeper. Jadi dengan penjaga gawang pun Bruno Fernandes masih lebih banyak ya. Bruno Fernandes telah menciptakan 71 peluang di Premier League musim ini. Dan yang kedua ini ada Luke Shaw, 27. Wow, bedanya jauh benar, 71 dengan 27. Big chances, Bruno Fernandes punya 19, Luke Shaw 9. Wow, lagi-lagi gapnya besar benar, nomor 1 dan nomor 2. Expected assist, Bruno Fernandes angkanya di 6,72, Casemiro ada di posisi kedua dengan 2,64. Lagi-lagi ini memperlihatkan kalau Bruno Fernandes pemain vital, pemain andalan, apapun komentarnya, faktanya demikian, statistiknya demikian, dan Erik ten Hag pun juga memperlihatkan di atas lapangan demikian ya. Jadi mungkin komentar-komentar yang lain ya menurut gue sah-sah saja ya, namanya perbedaan, tapi faktanya adalah ya Bruno Fernandes angkanya luar biasa, statistiknya luar biasa,
Dan Erik ten Hag, gue ulangi lagi, memberikan kepercayaan yang juga sangat luar biasa. Berhubungan dengan Erik ten Hag, jadi dikabarkan kalau mengenai takeover Manchester United, siapapun yang akan menjadi pemilik Manchester United selanjutnya, Sheikh Jassim dari Qatar maupun Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya, Erik ten Hag mendapatkan kepercayaan. Artinya tetap akan Erik ten Hag, tidak ada perubahan. Ini tentu saja melegakan karena ketika klub itu beralih kepemilikan, sering ada perombakan dari atas turun ke bawah, menyentuh manajemen, eksekutif, dan bukan tidak mungkin juga menyentuh manajer dan juga tim kepelatihan. Ini juga yang terjadi di beberapa klub lainnya kan. Nah, untuk Manchester United sempat ada juga kekhawatiran akan demikian, tapi dari kabar ini menurut gue sangat melegakan. Erik ten Hag dipercaya ya akan tetap menjadi manajer Manchester United siapapun yang menjadi pemilik. Ya, menurut gue jelas progresnya yang diperlihatkan oleh Erik ten Hag. Bahkan menurut gue seharusnya bukan hanya dipercaya, tapi juga di backup dan disupport lebih, terutama di bursa transfer musim panas. Bukan hanya mendatangkan pemain baru ya, tapi juga menjual pemain, lalu juga keputusan-keputusan lainnya, memperpanjang kontrak, meminjam pemain keluar, dan lain-lain. Sekali lagi, bukan hanya mendatangkan pemain di musim panas nanti budgetnya, tapi juga kebijakan-kebijakan lainnya yang lebih besar. Gua melihatnya demikian. Nggak sesimpel mendatangkan pemain dengan harga ABC, enggak. Tapi juga bagaimana klub mendukung ketika Erik ten Hag memutuskan untuk melepas pemain ABCD, untuk meminjamkan pemain DEF contohnya, dan lain-lain. Ini juga harus didukung oleh manajemen dan juga oleh pemilik baru nanti. Ini rumor ya, pemain dari Southampton, gelandang tengah Romeo Lavia. Ini ayahnya dikabarkan akan bertemu dengan Manchester United untuk mendiskusikan pergerakan di musim panas nanti. Pemain yang bermain cukup lumayan ketika Manchester United menghadapi Southampton. Kita lihat apakah ini rumor saja atau tidak ya. Ini yang juga beberapa kali ditanyakan di kolom komentar, kabar bukan nggak terbaru ya, kabar dari Fabrizio Romano mengenai Erik ten Hag yang ingin mendatangkan pemain sayap Ajax, Mauricio van Axeldongen, 18 tahun. Main ini saat ini memperkuat Jong Ajax di Eerste Divisi. Dan kalau gue lihat sekilas pemain ini menit bermainnya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi apakah ada bakat? Tentu saja menurut gue bisa jadi demikian karena ya Akademi Ajax salah satu akademi yang terbaik bahkan di dunia, bukan hanya di Eropa. Ada banyak talenta-talenta luar biasa di sana, tapi juga harus jeli. Diperhatikan bukan hanya soal teknis tapi juga non-teknis. Karena ya perkembangan pemain muda ini juga sangat penting dari sisi non-teknisnya. Apalagi kalau seandainya dia pindah dari satu klub ke klub yang lebih besar lagi. Nah, sering ini ada hal yang berbeda yang mungkin akan berimbas ke penampilannya di atas lapangan. Erik ten Hag tentu saja karena mantan manajer Ajax, punya banyak mantan kolega, kenalan dan lain-lain, relasi ya kan yang masih berada di Ajax yang tentu saja bisa memberikan informasi-informasi lebih mengenai talenta-talenta atau pemain-pemain yang sekarang memperkuat Ajax. Kita lihat saja, tapi yang jelas pemain berusia 18 tahun ini nampaknya diproyeksikan memang untuk pemain masa depan, bukan akan langsung memberikan impact di atas lapangan untuk tim utama sih, menurut gue demikian ya. Kabar lanjutan lainnya, gelandang Wolves, Ruben Neves, ini dikabarkan bisa saja meninggalkan Wolves musim panas ini. Manchester United dikabarkan berminat dan kontraknya akan selesai tahun depan. Dan sampai saat ini belum ada persetujuan dengan Wolves mengenai perpanjangan kontrak dari Ruben Neves, gelandang asal Portugal yang musim lalu di musim panas dikabarkan diminati oleh Manchester United. Dan selain Manchester United ada juga Barcelona, Real Madrid dan juga Liverpool yang memonitor pemain ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ruben Neves didatangkan nggak nih? Scott McTominay terkait dengan gelandang
atau posisi pemain tengah dikabarkan ini terbuka dengan peluang untuk datang ke Newcastle. Ya, siapa namanya, Scott McTominay menurut gue salah satu pemain yang punya peluang akan dilepas di musim panas nanti. Dan Newcastle bisa jadi pilihan yang bagus. Dan gue juga melihat Newcastle kan sedang dalam posisi membangun ini ya, sehingga mungkin untuk karir dari sang pemain juga ya mungkin akan punya kesempatan bermain lebih banyak ya kan. Eddie Howe nampaknya juga suka gelandang-gelandang dengan postur besar, memenangkan duel-duel bola di lapangan tengah yang bisa jadi cocok sih untuk Scott McTominay. Kita lihat saja kabar lainnya, dua pemain yang muncul di Manchester United, di daftar Manchester United adalah Victor Osimhen dan juga Benjamin Sesko. Ya walaupun sudah ada persetujuan ini antara Leipzig dan juga Salzburg, tapi bisa saja persetujuan ini dibatalkan kalau ada bayaran yang lebih tinggi. Manchester United tahu kalau mereka harus mendatangkan striker top class, striker premium, kalau mereka ingin memelihara terus atau meningkatkan momentum dari tim ya di bawah Erik ten Hag yang datang di musim lalu. Wow, Victor Osimhen, lagi-lagi Benjamin Sesko, dan ini kabar lainnya juga. Tottenham Hotspur ingin lebih dari, atau ya sekitar 100 juta pounds untuk Harry Kane musim panas ini kalau ada yang berminat. Wow. Ya, striker kita lihat saja ada banyak nama, Victor Osimhen dan Harry Kane ini dua teratas, lalu ada Benjamin Sesko, ada Vlahovic ya kan. Yang jelas Manchester United nampaknya memang harus menurut gua mendatangkan striker premium di posisi lini depan. Musim ini terlalu bergantung dengan Marcus Rashford, mesin golnya, dimana menurut gua ya harusnya beban tersebut ada di pemain lain juga, tidak hanya satu pemain. Idealnya paling tidak ada 2 atau bahkan 3 pemain, sehingga kalau ada sesuatu ya pemain lain bisa menjadi solusi. Saat ini Manchester United kalau Marcus Rashford dijaga ketat, tidak bermain bagus, tidak bisa mencetak gol, Manchester United sering, nggak selalu ya, tapi sering ya akhirnya kesulitan untuk bisa menjebol gawang lawan. Dan ini menurut gue harus bisa dicari solusinya. Salah satunya adalah dengan mendatangkan striker premium yang bagus dari sisi teknis dan juga dari sisi karakter untuk memperkuat musim depan. Dari Manchester Evening News, Manchester United dikabarkan bersiap nih untuk menjual Harry Maguire dan juga Victor Lindelof. Wow, kita lihat saja. Kalau Harry Maguire gue perkirakan sih punya peluang, tapi Victor Lindelof mungkin iya mungkin enggak. Dan kalau seandainya lepas, gue yakin baru nih Manchester United akan mendatangkan pemain untuk lini belakang. Dan kabar terakhir adalah ini dia nih. Manchester United dikaitkan dengan gelandang Jepang yang sekarang ini, atau penyerangnya, yang memperkuat Brighton, Kaoru Mitoma, pemain yang memang penampilannya musim ini luar biasa bersama dengan Brighton. Gol dan juga kontribusinya ke permainan Brighton, ke hasil, ini juga mampu mengangkat Brighton sekarang berada di klasemen di posisi yang bagus ya kan. Pemain Asia di Manchester United sudah cukup lama tidak ada ya kan. Dan ya, pasar Manchester United di Asia ini kan juga cukup besar. Ya kalau menurut gue kalau seandainya kan bisa datang ya kenapa tidak. Dan biasanya juga mereka ini kalau nggak bermain terus tuh nggak bikin masalah gitu loh. Sering pemain Asia ini nurut-nurut aja, tidak bikin heboh atau bikin rusak dressing room. Tentu saja pemain Asia yang berada di Manchester United, Shinji Kagawa, lalu juga sebelumnya Jisung Park, ini kan pemain-pemain yang luar biasa juga memberikan kontribusi masing-masing ya. Sehingga kalau bagaimana menurut Sobat Football United, Mitoma didatangkan di Manchester United? Kalau setuju, drop di kolom komen. Kalau enggak, kasih alasannya juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.